Selamat pagi, selamat bergabung semuanya yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube juga. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Kami bersyukur kita bisa semuanya kumpul di sini dalam keadaan luar biasa, di Menara Doa Segala Bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Dipersilahkan kepada Ibu Evangelis Hesti Lumintang. Terima kasih. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom Ibu, Selamat pagi Bu Esti. Shalom, Shalom, selamat pagi. Baik. Tuhan, saya percaya semua kita sehat. Salam, makasih Bu. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini, hal yang terindah yang kita perlu syukuri adalah ketika Tuhan mempercayakan kita panjang umur, sehat, kuat, dan tetap semangat. Amin. Haleluya. Salam kenal buat kita semuanya. Ini kali pertama saya ada di Menara Doa, dan ternyata juga di sini juga banyak dari kawan Hua ya. Jadi saya sangat merasa khotbah lagi di kampung. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Gembala. Ya, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini semua karena rencana Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh melihat, semua kita boleh melihat di masa sukar seperti ini banyak mujizat yang Tuhan telah kerjakan. Yes. Ya. Tapi saya mau berkenalan dulu ya buat saudara. Nama saya Hesti Lumintang, suami saya Pendeta Alfo Mingki, dan kami sudah dipercayakan 3 orang anak. Yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Ya. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan Tuhan menggembalakan sidang, tepatnya di Gereja Pentakosta di Indonesia, House of Dorea Sidoarjo. Dan Tuhan mempercayakan kami juga satu ministry yang namanya Dorea Ministry, yang kami sudah buka cabang di 25 tempat, termasuk Padang Bali. Dan sampai hari ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam pelayanan, bukan karena kuat dan pintar dan jagonya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan pada hari ini juga saya sangat bersyukur dengan kepercayaan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, kiranya pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat spesial dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, memang kita hari ini tetap mekar di masa sukar. Ya, kalau saya melihat di layar, ya banyak juga yang mekar-mekar ya, haleluya. Haleluya. Ya, di masa sukar seperti ini, saya melihat ya banyak juga badan yang mekar-mekar, haleluya. Ya, termasuk saya di masa pandemi. Masuk MDSB jadi mekar. Tetap mekar ya, luar biasa. Ada penambahan berat badan. Ya, itu tandanya penyertaan Tuhan bagi kita di masa sukar itu luar biasa. Tapi saya melihat di sini ada yang mekarnya kebablasan. Haleluya. Amin, Bu. Ya, puji Tuhan, itu tandanya penyertaan Tuhan pun sangat luar biasa bagi Anda-Anda yang badannya cukup mekar, gitu kan. Amin, Bu. Aduh, yang amin-amin, haleluya, puji Tuhan. Putih, Bu. Itu yang badannya mekar itu. Pak Gembala, haleluya, itu tandanya mekar banget. Ya, hari ini kita akan baca satu kebenaran firman di dalam Kejadian pasal 26, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, tetapi hari ini saya coba baca dulu ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Kalau kita melihat sekilas sejarah mengatakan bahwa pada waktu itu, ya di tempat di mana Ishak disuruh Tuhan untuk pergi ke negeri yang sebenarnya asing bagi dia. Tempat itu adalah tempat yang gersang, yang kering, yang mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Dan ini satu situasi yang tidak mudah. Karena Ishak dari zona nyaman, dia akan masuk kepada zona yang istilahnya zona kritis bagi dia, zona yang tidak menyenangkan. Tetapi kita melihat bagaimana Ishak pada waktu Tuhan menyuruhnya,
Coba lihat ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saya melihat bahwa janji Tuhan tergenapi kepada orang-orang yang selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak oleh karena dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga waktu dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ada perjumpaan secara pribadi yang kita lihat bagaimana Tuhan tuntun langkah daripada Ishak supaya dia berada di tempat sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Bukan sesuai dengan apa maunya, tetapi sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ada kalanya kita ini manusia suka sekali memilih tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang menyenangkan. Tetapi untuk kali ini Tuhan berkata begini, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk pergi ke tempat di mana yang dimaksudkan Tuhan ini tidak mudah. Tetapi saya melihat bagaimana Ishak mau taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana oleh karena dia bertanya Tuhan, maka Tuhan tuntun langkahnya di tempat yang tepat. Dan ini yang perlu kita pelajari bahwa hiduplah dalam tuntunan Tuhan walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hiduplah dalam apa yang Tuhan mau walaupun situasi yang sekarang ini sangat tidak nyaman untuk saya dan saudara. Tetapi saya percaya walaupun di tempat yang tidak nyaman dalam situasi virus corona yang cukup berkepanjangan hari-hari ini yang kita rasakan, tetapi saya ingin meyakinkan kepada saudara bahwa tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Setiap musim yang saat ini kita rasakan semua izin Tuhan. Dan percayalah akan ada pergantian musim yang baru di mana kita lihat air mata kita akan menjadi mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Pastikan hari ini mungkin banyak yang menangis, mungkin banyak yang mengalami masa sukar, pekerjaannya mungkin banyak yang terpending, usaha makin macet, ada mengalami kesepian. Tetapi yang kita yakin bahwa musim ini akan segera berlalu. Kita akan melihat akan ada pergantian musim yang baru di mana janji Tuhan akan digenapi. Kita akan melihat pintu-pintu berkat akan dibuka untuk saya dan saudara. Makanya butuh sekali yang namanya ketaatan. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Lalu jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, kata tinggal di sini berarti dia akan menetap, berarti ada satu kata yang Tuhan mau yang perlu kita tindaki yaitu taat. Karena ketaatanlah yang akan melahirkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada kalanya Tuhan menempatkan kita di satu pekerjaan. Pekerjaan itu rasanya tidak menyenangkan pula. Rasanya, waduh apakah ini tempat yang tepat buat saya? Tapi saya mau katakan jika Tuhan yang menyuruhnya, walaupun tidak menyenangkan, mari tetap bertahan. Walaupun di tempat yang mungkin kita rasa, waduh, terlalu kering, terlalu apa buat kita ya, tidak menyenangkan sekali. Tetapi saya mau katakan, di tempat yang tidak menyenangkan pun di situ Tuhan akan berkarya. Jangan pernah kita berpikir bahwa waktu kita ditempatkan Tuhan di tengah pekerjaan yang tidak nyaman, kita merasa bahwa tidak seizin Tuhan lah. Tetapi yang kita yakini pada saat kita di tempat yang tidak nyaman, karena itu seizin Tuhan, maka kita akan melihat di tempat yang tidak nyaman sekalipun ada berkat-berkat spesial di sana. Sehingga walaupun di tempat yang sukar, kita akan melihat kita akan mekar di sana. Makanya hari ini, milikilah yang namanya ketaatan. Setelah saudara bangun keintiman dengan Tuhan, ada banyak orang bangun keintiman dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, tetapi kalau tidak bertindak dalam ketaatan, makanya tidak ada gunanya. Untuk itu hari ini, kalau Tuhan menyuruh saudara menetap di tempat yang sekarang ini, jangan saudara pernah melangkah kalau tidak seizin Tuhan. Jangan pernah saudara mengikuti kemauan saudara, resign aja, nggak usah ya, tempat ini tidak nyaman buat saya, tempat ini banyak orang-orang yang tidak menyenangkan. Tahukah Anda bahwa ada saatnya Tuhan juga membawa kita di tengah pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan. Tapi disitulah Tuhan pertajam kehidupan kita. Disitulah Tuhan membawa kehidupan kita ini semakin diasah oleh Tuhan. Karena bagaimana mungkin Tuhan bisa melihat kehidupan kita, akan ketaatan kita kepada Tuhan kalau kita tidak siap dipertajam oleh Tuhan. Makanya hari ini entah engkau
sedang dalam pekerjaan atau mungkin masih di rumah. Mungkin baru mau melangkah pekerjaan udah penat, udah lelah, capek, nanti ketemu dia, ketemu bos, ketemu ini, udah capek rasanya pengen resign. Rasanya ingin keluar dari pekerjaan ini. Tapi saya ingin yakinkan kepada saudara, jika Tuhan menempatkan saudara di tempat yang tidak nyaman, di tempat orang-orang yang tidak menyenangkan, karakter yang tidak menyenangkan, justru disitulah saudara akan melihat kuasa Tuhan, disitulah saudara akan melihat Tuhan bentuk saudara untuk bisa mendapatkan berkat spesial di masa sukar seperti itu. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa hari ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Bahkan pun untuk bertahan di musim corona seperti ini tidak mudah. Mungkin engkau orang-orang Manado mungkin lebih enak pulang kampung kali ya. Haleluya. Mana orang Manado cuma angkat tangan. Amin, amin. Masih enak pulang kampung kali ya. Makanya Pak Ben enak-enak pulang kampung ada. itu, Bu. Pak Ben pulang kampung. Banjo. Pak Ben pulang kampung takut kena COVID di Jakarta itu. Haleluya. Rasanya pingin nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Saudara, rasanya ketika ada masalah pingin pulang kampung. Waduh, pingin sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau tidak seizin Tuhan, tolong tahan diri, ya. Kalau tidak seizin Tuhan, kuasai diri dan katakan, Tuhan, buat aku tetap kuat walaupun di tempat yang tidak nyaman. Tuhan, pekerjaan ini sudah tidak menyenangkan buat aku, tetapi biarlah aku dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya bertahan karena Tuhan. Amin. Mungkin di dalam rumah tangga ada pertikaian, ada perselisihan. Mungkin saudara pingin seperti Betaria Sonata bilang, pulangkan saja aku pada ibuku. Tetapi demi cinta kita kepada Tuhan, tetap kita bertahan. Ya. Dan saya lihat bahwa walaupun kita atau Ishak di dalam Alkitab ini ada masalah, tetapi oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu mencapai atau menunjukkan sebuah ketaatan, ternyata prosesnya juga tidak gampang, ya. Saudara, banyak kali sudah berusaha untuk melakukan maunya Tuhan, tetapi di tengah jalan ada ujian. Nah, ujian yang terjadi dalam kehidupan Ishak ini adalah, ya namanya istrinya cantik ya, jadi terganggu kalau ada orang yang mungkin melihat istrinya, sampai-sampai pada akhirnya dia bilang bersama istrinya Ribka, kalau dilihat orang ya, apalagi dilihat Abimelek, kamu jangan ngaku ya kalau kamu istriku. Saudara, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu di sini atau tanya kepada para istri di sini ya. Jika Anda ini sebagai seorang istri tidak diakui oleh suami, kira-kira ya, apa yang saudara akan sikapi ketika ada suami-suami yang tidak mengakui istrinya di hadapan orang? Apakah saudara akan ngamuk? Apakah saudara akan berantem? Apakah saudara akan ya istilahnya memarahi suami? Saudara, saya ingin tanya khusus para ibu-ibu di sini ya, yang merasa ibu ya. Coba saudara lambaikan tangan, bagaimana jika saudara tidak diakui suami di depan umum? Ya, saudara marah tidak? Marah. Para suami tolong camkan, dengarkan. Amin, haleluya. Walaupun istri-istri sudah mekar di masa sukar, kadang-kala kalau sudah melahirkan ya, banyak yang mekar-mekar tidak beraturan begitu saudara ya. Walaupun sudah mekar-mekar begitu saudara, istri ingin dihargai, dicintai loh saudara, ingin merasa dimiliki. Tapi kali ini Ishak oleh karena keegoisannya, dia malah ngomong, kamu jangan ngomong kalau kamu istriku. Waduh, betapa hancur hati ya si Ribka. Tetapi saya melihat disiplin penundukan diri benar-benar terlihat dari kehidupan istrinya Ishak. Karena saya lihat dia tidak ada komentar, dia tidak langsung marah, dia tidak langsung ngamuk pada waktu suaminya mengatakan jangan bilang kamu istriku. Saudara perhatikan di sini bahwa ternyata mendapatkan istri yang cakap dan bijaksana ini luar biasa loh saudara. Karena ketika ada seorang istri yang
punya disiplin penundukan diri, maka walaupun ada masalah itu tidak jadi masalah besar. Karena istrinya tidak mempermasalahkan. Artinya dia tidak ngamuk, dia tidak permalukan suami. Tetapi yang saya tahu, dia sedang berdoa di hadapan Tuhan. Dia sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Walaupun apa yang telah ditindaki oleh suaminya itu salah. Tetapi dia berusaha untuk bersikap yang tepat dan benar. Dia tetap disiplin penundukan diri. Tetapi saya melihat dia tidak pernah membuat suatu masalah itu menjadi masalah yang lebih besar lagi. Dia simpan itu di dalam hatinya. Ini luar biasa, saudara. Inilah yang membuat keluarga Ishak tetap diberkati sekalipun ada kalanya kita mengambil sikap yang salah. Tetapi ada satu pribadi yang siap bayar harga, yang siap berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat, kok Ishak sudah salah, tapi makin diberkati 100 kali lipat. Saya bilang, kadangkala dalam hubungan suami istri, mungkin yang satu bisa salah ambil tindakan. Tetapi ada seorang istri, seorang tiang doa yang dapat membuat segala situasi bisa berubah oleh karena doa orang benar besar kuasanya. Di dalam pelayanan juga begitu, ada kalanya ya kita merasa itu benar, itu baik, tapi belum tentu benar bagi Tuhan. Tetapi dengan adanya doa maka kita diluruskan oleh Tuhan. Makanya senang hari ini ada menara doa bahwa apa yang baik bagi kita belum tentu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka apa yang kurang tepat bagi Tuhan, bagi kita akan diluruskan oleh Tuhan sehingga akan terjadi sesuatu yang namanya ketepatan. Ya, hari ini saya pastikan bahwa apapun yang terjadi, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar ya untuk khusus kepada ya. Banyak kali kalau kita mendapati masalah, banyak kali istri yang selalu banyak kepo gitu ya. Kalau belum 5.000 kata yang keluar tiap hari itu bukan namanya istri. Streaming pada pagi hari ini, kalau mendapati ada istri-istri yang setiap pagi berkicau, ya kedengaran selalu kicauannya, Bapak bersyukur aja karena ternyata kalau istri masih berkicau itu tandanya haleluya, ya. Walaupun sekarang ini engkau mengalami situasi yang tidak nyaman, tetapi percayalah kalau ada pendoa di dalam sebuah keluarga, maka walaupun ada masalah, semua akan terselesaikan. Para istri yang dikasih oleh Tuhan, jadilah tiang doa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Amen. Suami bisa salah dalam melakukan segala sesuatu, tetapi istri kalau dia berfungsi dengan baik, mendoakan keluarganya, saya percaya doa itu akan mengalahkan segala ketidakbenaran. Amin. Para istri yang mungkin sekarang ini sedang bergumul karena ya bisa saja suami salah tindakan, tetapi saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya, mungkin ya kita memang bergumul dalam soal waktu, Tuhan tidak langsung menjawab, tetapi saya percaya ada satu hari kelak air mata kita akan diubah Tuhan menjadi mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Satu hari kelak kita akan melihat padang gurun kita ini akan berubah menjadi Kanaan yang berlimpah. Saya yakin virus corona yang sekarang ini sedang kita hadapi, satu ketika ini akan selesai. Dan kita akan melihat kehidupan yang baru. Di mana apa yang tidak mungkin, itu pasti akan dikerjakan oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari milikilah disiplin penundukan diri. Dan berfungsilah dengan baik dalam keluarga. Kalau dalam satu keluarga ada yang error, mari engkau sebagai seorang istri, jadilah pendoa, jadilah tiang doa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan kicauannya adalah kicauan negatif. Jangan Anda berkicau mendeklarasikan sesuatu yang negatif, tetapi deklarasikan sesuatu yang positif untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin saudara, jika Anda dan saya ada disiplin penundukan diri, maka disitulah berkatmu akan makin mekar diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemudian saya melihat kenapa Ishak di masa sukar tetap mekar-mekar saja. Artinya
diberkati, padahal tempat itu adalah tempat yang sangat minus. Ya, coba saudara perhatikan ayat yang ke-12. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Coba perhatikan dalam peran pelayanannya, pasti ya semua kita seringkali bisa saja berbuat salah, termasuk Ishak. Tetapi kita melihat ketika ada istri yang siap bayar harga, yang berfungsi dengan baik, maka Tuhan memperhitungkan doa istrinya, ya. Sehingga walaupun di tempat yang tidak nyaman mengalami kelaparan berkepanjangan, tetapi coba perhatikan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara jangan senang mendengar bahwa Ishak diberkati 100 kali lipat, tetapi prosesnya juga tidak mudah. Banyak orang hanya melihat orang diberkati luar biasa, jambulnya tinggi, bulu matanya cetar membahana, wah rasanya kinclong dari atas sampai bawah, aduh haleluya ya. Tapi ada kalanya jangan hanya lihat kinclongnya orang, tetapi ada proses demi proses yang dia hadapi mungkin cukup berat. Saudara perhatikan bahwa justru di tempat yang kering, makin hari ia makin kaya. Kira-kira yang di sini yang kepingin jadi kaya, coba angkat tangan sama saya. Udah bosan jadi orang miskin, coba angkat tangan. Ya, percaya bahwa walaupun di tempat yang kering, ya Tuhan tetap mempercayakan berkat-berkatnya kepada orang yang melakukan kebenaran firman. Berkati. Amin. Bersyukur. Apa angkat tangan saudara? Bersyukur. Angkat tangan dong, biasanya diam doain kita Pak berdoain. Kayaknya kalau bilang berkat 100 kali lipat banyak yang amin-amin deh ya. Kalau bicara tentang proses penderitaan, waduh mau, haleluya, pulangkan saja aku ke Manado wes. Haleluya. Mending jual ikan bakar di Manado, haleluya. Ya. Saya yakinkan bahwa waktu diproses memang sakit, waktu diproses memang tidak menyenangkan, ya. Tapi percayalah bahwa siapapun yang siap menerima proses dari Tuhan, jangan saudara mengejar upah. Upah itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, kita melakukan apa yang baik. Saya percaya kita lakukan yang baik bukan karena mengejar upah, tetapi bersyukurlah masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Makanya Tuhan bilang begini, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, selama masih ada kesempatan, mari Anda dan saya tetap berbuat baik. Kan dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tetapi sebenarnya secara original ya, ayat ini dalam terjemahan asli bahasa Yunani sebenarnya maksudnya adalah dimulai dari kawan-kawan seiman, ya, bukan terutama ya, dimulai dari saudara-saudara seiman, ya, kawan-kawan seiman. Jadi saudara, mari hari ini saudara praktekkan kebenaran firman. Jadi Anda melakukan maunya Tuhan bukan mengejar upah, tapi karena Anda cinta akan Tuhan, karena betapa Tuhan telah berkorban untuk saya dan saudara, maka kewajiban kita adalah melakukan apa maunya Tuhan. Dan saya yakin percaya saudara, siapa yang melakukan kebenaran firman Tuhan di masa sukar seperti ini sekalipun, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa sehingga segar, diberkati, mekar, tetap menikmati berkat-berkat spesial dari Tuhan. Saudara, saya melihat di masa corona seperti ini, waduh rasanya banyak yang jungkir bebas ya. Banyak yang mengalami keadaan yang waduh rasanya mau makan aja sulit. Karena banyak yang saya temukan di jemaat saya pun mengalami masa-masa yang tidak nyaman. Kami di pastori ya. Ada pernah saya menangis karena waduh Tuhan, menghidupi banyak orang kok kondisinya seperti ini ya. Apalagi menyekolahkan anak dengan biaya yang cukup mahal. Wah, saya rasa ini tidak menyenangkan. Satu ketika ada kejadian begini. Saya ngomong sama karyawan-karyawan saya, ya, direfleksi. Saya bilang, untuk menghadapi musim seperti ini, tidak ada lagi kekuatan kita selain berdoa.
Karena semua usaha pada ditutup, saudara. Ya, tiba-tiba saudara, saya bilang jam 6 kita berdoa ya, sama-sama, entah agama Islam atau agama Kristen, sama-sama kita berdoa karena ini musim kita hadapi bareng-bareng dan kita perlu berdoa. Saudara, waktu saya mau keluar rumah, ya, anak saya ngomong, yang dia kuliah di Universitas Ciputra, dia ngomong gini, "Mami, baru dapat email, ternyata Mami belum bayar SPP ya 2 bulan. Saya tanya, emang berapa? Terus dia bilang 15 juta Mami. Waduh, langsung lemes saya punya lutut, saudara ya. Dalam musim corona. Tapi saya bilang, iya Devon, nanti ya besok. Saudara, jujur, uang di tangan saya itu cuma 2 juta, ya. Sementara saya harus menghidupi orang 18, ya. 18 orang. Saudara, waktu saya mau keluar pagar, tiba datanglah kamu pendeta. Tahu-tahu Tuhan saya berkati pendeta ini. Dalam hati saya bilang, Tuhan apa nggak dengar tadi anak saya aja belum bayar SP. Itu sudah 2 bulan tertunda. Terus Tuhan mau suruh berkati mereka, nggak salah. Tuhan apa nggak dengar tadi? Saya berpikir bahwa Tuhan salah. Karena apa? Masa dalam kondisi kurang kok disuruh memberkati. Ya. Tapi 4 kali saya mau keluar pagar, nggak bisa, saudara. Tuhan selalu bilang berkati, dan berkati keluarga ini. Akhirnya saya nggak tahan, saya ambil amplop dan saya katakan kepada pendeta ini, sorry aku memberkati tapi hanya sedikit. Dan saya harus tinggal, ngomong aja sama suami saya mau ke tempat kerja karena kami ada doa bersama. Setelah selesai saya sampai di tempat kerja, saudara, jam 6 sore. Sudah siap semua berdoa. Saudara, waktu lagi menyanyi satu pujian itu, saya ingat sekali pujian ini ya, gini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memberikan. Saudara lagi nyanyikan lagu ini, tiba-tiba di messenger saya muncul satu berita, ya. Beritanya begini, Bu Hesti, nggak sengaja saya buka YouTube-nya Ibu dan saya sangat diberkati sekali dengar khotbah Ibu. Saudara, saya tanya, ini dari mana? Dari Ambon, katanya gitu. Bahasa selanjutnya dia ngomong, Ibu boleh minta nomor rekeningnya? Saya bilang, amin. Saya bilang ini orang nggak kenal, terus minta rekening jauh-jauh dari Ambon gitu ya. Tapi saya sudah berpikir buruk. Dia minta nomor rekening. Saya ngomong gini, aduh jangan-jangan ini hoax. Dan jangan-jangan aku kasih nomor rekeningnya, tiba-tiba dia kuras uang saya. Tapi Roh Kudus bicara, gimana mau dikuras? Di dalamnya aja nggak ada. Saya bilang, oh iya ya Tuhan, tapi saya coba aja lah kasih. Saudara tahu, tanpa 2 menit, 3 menit kemudian, dia kirim lagi info bahwa dia sudah transfer. Saya coba lihat di HP saya, info saldo, benar loh saudara. Detik itu juga SPP anak saya 15 juta selesai. Ya. Amin. Haleluya. Dahsyat Yesus. Amin. Allah kita. Saya sampai terheran-heran kok bisa ya, ada orang dari Ambon saya, di Ambon sana cuma lihat YouTube saya kok bisa digerakkan Tuhan. Kalau bukan acaranya Tuhan, kalau bukan kerjanya Tuhan, ini amin. tidak amin. Terjadi. Haleluya. Ya, makanya yang belum subscribe YouTube saya tolong di-subscribe dan banting loncengnya. Amin. Ya, masakan orang di jauh sana, di Ambon sana kok bisa memberkati saya? Saya bilang ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tetapi kembali kita ingat bahwa Tuhan selalu beracara di setiap musim kehidupan kita. Ada kalanya kita alami proses yang tidak menyenangkan di dalam pribadi ini. Tetapi Tuhan tahu bagaimana cara menghibur kita. Sehingga saya bisa melihat
Walaupun kita sekarang ini berada di masa sukar, tapi Tuhan tetap menyediakan berkat-berkat yang spesial untuk saya dan saudara. Tetapi intinya, mari hari ini Anda dan saya harus menabur. Saudara, menabur bukan konotasi uang melulu ya. Menabur itu adalah seperti pagi hari ini. Saudara memberikan waktu untuk Tuhan. Saudara buka hati dalam menara doa. Ini taburanmu di hadapan Tuhan. Ini air matamu di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu sekarang ini. Hanya Tuhan yang jauh lebih tahu bahasa tetesan air matamu hari ini. Jadi percayalah, kalau saya mengalami mujizat Tuhan, masa sih cuma ada melalui YouTube ada orang memberkati saya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Tetapi kalau Tuhan mau berkarya, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena kerjanya adalah menyelesaikan hal-hal yang mustahil. Kalau kita mungkin gak bisa ya, tetapi Tuhanlah yang turut ambil bagian dalam perkara-perkara yang tidak mampu kita pikirkan. Makanya hari ini tidak sia-sia saudara ada di dalam menara doa, karena saudara tidak sedang buang-buang waktu. Amin. Tapi saudara sedang sedang menabung, istilahnya begitu ya, investasi maksudnya. Saya yakin percaya bahwa apa yang engkau tangisi hari ini mungkin tidak langsung terjawab. Apa yang menjadi doamu hari ini tidak langsung terjawab. Tetapi saya percaya ini merupakan recovery untuk saudara bisa melihat doa air matamu hari ini. Saudara akan lihat 30 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahwa air matamu hari ini akan pasti dijawab Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah omong kosong. Kalau mana dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Karena dia bukan manusia yang kau yang berjanji, ya. Kan begitu ya, ada yang lagu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mungkin kalau orang Manado kan suka ini ya, suka nyanyi. Jadi ya seringkali kalau sudah di jembatan, biasanya di Manado di jembatan-jembatan banyak yang jadi penyanyi. Haleluya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan nggak seperti itu, karena Tuhan bukanlah manusia, ya. Kau yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Sebelum Tuhan berjanji, Tuhan sudah mempertimbangkan bahwa Dia mampu melakukan yang terbaik, yang tidak kita pikirkan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya hari ini, saudara, jangan pernah protes ketika ada proses, tapi minta kekuatan di balik proses supaya saudara sampai pada tujuan. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya doakan mungkin tidak langsung terjadi hari ini, tetapi saya yakin Tuhan membawa kita kepada tujuan yang jelas, sehingga walaupun di masa sukar seperti ini, kita tetap akan mekar, segar, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara rindu mengalami mujizat Tuhan di masa sukar ini? Mujizat Tuhan bukan sekedar uang, saudara. Mujizat Tuhan bukan sekedar kenyamanan tempat tinggal saudara, mobil saudara, tetapi Anda sehat hari ini, itu anugerah Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya juga cukup, walaupun saya pendeta, cukup stres mendengar setiap hari ada yang mati, setiap hari ada yang kena corona. Beberapa jemaat kami kena corona, banyak loh saudara. Tadi pagi aja sudah ada yang meninggal, kemarin ada yang meninggal. Kemarin ada 3 orang telepon saya, Bu, tolong kami kena corona. Bu, tolong kami kena corona. Tuh, haleluya saudara ya. Pernah satu kejadian hari Rabu pagi, saya ada di tempat kerja saudara. Jam 7 pagi, ada suami istri telepon saya begini. Bu Hesti, tolong doakan. Kami ini kena virus corona. Tetapi rumah sakit semua penuh. Tolong Bu doa. Ya, saya tanya, udah berapa hari kena virus corona? Sudah 3 hari. Oke, kita berdoa. Saudara, waktu kami berdoa, Tuhan ngomong begini. Jangan minta perpanjangan umur, tapi apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Saudara, ada hal yang mengejutkan. Setelah amin, orangnya mati, suaminya mati. Kaget saya, saudara. Saya pikir istrinya ngamuk ya, tapi 5 menit kemudian istrinya bilang begini. Bu Hesti, terima kasih karena sudah mendoakan kami. Dan terima kasih karena ibu terakhir mendoakan suami saya. Dan dia bilang begini, ibu tahu sudah 4 tahun suami saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Terakhir sama ibu. Ya, puji Tuhan dia bilang gitu. Haleluya. Haleluya Pak ya. Nah saudara, masih dalam kondisi kaget. 10 menit kemudian ada lagi istri telepon saya. Bu, tolong doakan.
Kami itu sudah ke hospital, ke National Health Hospital, nggak keterima. Kami sudah ke rumah sakit mana-mana, semua penuh juga, Bu. Ibu tolong doakan, mereka udah gugup, saudara. Saudara, apa yang terjadi karena sudah terlalu capek muter-muter rumah sakit, akhirnya suaminya mati di mobil. Waduh, tambah kaget saya, saudara. Pagi jam 7 sudah ada yang meninggal, jam 7 lebih 8 menit atau 10 menit ada lagi yang meninggal di mobil, saudara. Dan saya kaget, satu hari itu hari Rabu 5 orang yang meninggal karena virus corona. Dan itu semua orang-orang yang saya kenal. Saudara, apa yang terjadi? Saya kembali berpikir, ternyata terlalu mudah Tuhan mengambil nafas hidup kita. Makanya kalau Anda dan saya sampai hari ini masih sehat, masih kuat, bahkan masih mekar-mekar badannya, itu anugerah Tuhan luar biasa loh. Yes. Ya, nggak usah protes-protes. Coba mungkin ada yang lagi ikut suami istri, katakan di kanan kirimu, nggak usah protes, tetapi hadapi proses. Orang yang suka protes-protes cepat mati kali ya, haleluya. Enggak lah. Orang yang suka protes, saudara, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya syukuri keberadaanmu, syukuri sehatmu. Walaupun mungkin sampai hari ini Anda hanya makan tahu tempe tidak berubah, syukuri keberadaanmu. Kalau pingin makan daging sapi, tahu tempenya dipakaikan Royco rasa sapi. Ya, kalau pingin besok makan ayam, tahu tempenya dipakai Royco rasa ayam, gitu ya. Dan ketika Anda bersyukur, maka semua itu akan berbeda. Amin. Ya. Amin. Ucapan syukurlah yang akan merubah segalanya, sehingga kita akan nikmat menjalani hari. Ya. Makanya Bapak Gembala kita, saya lihat tuh ketawa-ketawa kayaknya makin mekar ya. Haleluya. Apalagi kalau tinggal di Manado, makin mekar, Pak ya. Amin. Ya, itu tandanya semua kita tetap merasakan anugerah Tuhan walaupun di masa sukar. Sekali lagi, tidak usah protes, bangun keintiman dengan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, milikilah ketaatan yang bertindak. Yang ketiga, milikilah disiplin penundukan diri. Mari berfungsi dengan baik dalam keluarga. Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, jadilah imam yang baik dan jadilah tiang doa yang berfungsi dengan baik dalam keluarga. Yang keempat, mari tetap menabur sekalipun di masa sukar. Lagi-lagi saya ingin katakan menabur bukan konotasinya uang melulu. Tetapi hari ini Anda menabur dalam tangisan doa air mata kita kepada orang lain. Itu taburan yang spesial di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kalau Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan egois. Mari jadi pendoa buat orang lain. Mari jadi pendoa buat tua, buat orang tua, buat sepupu, buat ipar. Semua kita doakan, saudara. Mungkin ada yang lagi kepahitan sama mertua. Haleluya, amit-amit, jangan saudara mengatakan dan berdoa, Tuhan mudah-mudahan mertuaku kena corona. Saudara jangan berdoa yang negatif, saudara ya. Tetapi mari kita berdoa supaya orang-orang yang tidak menyukai kita atau orang-orang yang tidak kita sukai, kita minta kekuatan supaya bisa mengampuni, supaya kita bisa melepaskan energi positif, sehingga yang terjadi adalah sebuah keindahan. Saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tapi hari ini saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan. Walaupun di musim corona seperti ini, tetapi percaya semua akan gantikan Tuhan dengan berkat-berkat spesial. Jangan khawatir, never give up, jangan pernah menyerah. Tetap move on. Amin. Ya, dan jangan pernah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya yakin masa krisis berkepanjangan seperti ini tetap saudara diberkati oleh Tuhan, mekar, segar. Dan saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Saya rasa sekian firman Tuhannya. Nanti setelah mungkin selesai doa, selesai ibadah, kalau ada yang meminta doa satu persatu, saya akan melayani saudara. Amen. Dan saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Baik saudara, terima kasih untuk hambanya Ibu Hesti yang sudah memberkati kita lewat firman. Saudara, kita akan mengadakan satu seremoni khusus, saudara ya. Saudara, kita akan mendoakan, karena saudara kita ini bergerak dalam kegerakan apostolik profetik. Dan kepemimpinan kita dalam menara doa segala bangsa adalah kepemimpinan kolektif majemuk yang dipimpin oleh hamba Tuhan dalam 5 jawatan. Dan kita di menara doa segala bangsa ini adalah bergerak dalam kemiliteran kerajaan Allah.
Jadi saudara di sini statusnya tentara. Ya, kita ini bukan orang sipil, tapi kita tentara Kristus yang sedang membawa dan mengerjakan satu misi khusus untuk membawa lawatan Tuhan boleh turun atas kota kita dan bangsa kita. Itulah dengan nama The Big Fire Revival. Karena itu saudara, sesuai dengan arahan Tuhan, ya, maka kita sudah membangun satu manajemen 5 jawatan. Dan ini memang sudah waktu Tuhan, karena itu di dalam manajemen 5 jawatan ini ada departemen kerasulan, departemen kenabian, departemen penginjilan, departemen penggembalaan, dan departemen pengajaran. Di mana saudara secara bagan struktur organisasi itu ada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kemudian di bawahnya ada hamba Tuhan full timer 5 jawatan. Dan kemudian di bawahnya ada departemen-departemen 5 jawatan tadi. Kerasulan, kenabian, penginjilan, penggembalaan, dan pengajar. Dan membawai semua kegiatan ibadah yang kita kerjakan. Ya. Juga bukan saja sekolah doa apostolik profetik dan juga menara doa segala bangsa. Dan pelayanan-pelayanan ke depan yang Tuhan sendiri akan kembangkan di kita. Baik saudara, karena untuk itu saya mengundang hambanya Ibu Johanna Riri. Kalau saya di sini bergerak dalam kerasulan, Ibu Johanna Riri, beliau mengisi jawatan untuk kursi kenabian. Ya, tolong di spotlight Bu Ririnya sudah ada. Ya. Dan juga saya minta Ibu Deborah Lenda sekaligus hambanya Ibu Hesti. Untuk kita akan berdoa buat beberapa orang yang sudah mempersiapkan diri dan menyerahkan diri untuk saudara melayani di dalam departemen kerasulan. Saudara, ada beberapa orang yang kita akan doakan dan tabiskan khusus supaya Tuhan memberikan mereka urapan khusus dan kemampuan. Yang pertama itu adalah Bapak Nathanaeli. Ya. Siap. Bapak Nathanaeli ini akan memimpin Ketua Departemen Kerasulan ya. Kemudian nanti ada, jadi kita tahu bersama bahwa Pak Nathanaeli sudah dilantik Tuhan menjadi Jenderal Tuhan Bintang 4 ya. Dan nanti Pak Nathanaeli akan dibantu, didampingi oleh Moren Lasut selaku Jenderal Tuhan untuk wakil di Departemen Kerasulan. Sekaligus Moren akan menggantikan posisi Pak Nathanaeli sebagai komandan di dalam pasukan doa, pasukan buyung, saudara ya. Nah, Moren Lasut ini sudah Jenderal Tuhan Bintang 4 ya, saudara ya. Kemudian sekaligus Moren akan menjadi komandan, karena kita bergerak dalam kemiliteran, kita pakai istilah komandan, saudara ya, bukan koordinator. Khususnya untuk Departemen Kerasulan ini, jubahnya jubah kemiliteran. Nah, sekaligus jadi Bu Moren Lasut ini adalah komandan untuk saudara menara doa segala bangsa, untuk menara doa jaga 24 jam. Di mana hari-hari ini kita sedang meresponi wabah COVID, di mana ini akan menjadi unit gerakan doa, sekaligus unit gerakan doa, sehingga siapapun masyarakat yang tertular COVID dan dalam kondisi bahaya bisa masuk di dalam Zoom menara doa segala bangsa untuk didoakan. Bukan saja penyakit COVID, tapi semua penyakit lain ya, yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Kemudian nanti Pak Joshua Riko ada? Siap Pak. Pak Joshua Riko, beliau adalah Jenderal Tuhan Bintang 3. Nanti akan menjadi sekretaris di Departemen Kerasulan, sekaligus wakil komandan di dalam menara doa jaga 24 jam dari menara doa segala bangsa. Dan nanti mereka juga akan dibantu oleh 2 orang, yaitu Ibu Cui Kim dan juga Ibu Stephen ya, Ibu Maria Stephen. Saat ini saudara, kami hamba Tuhan yang bergerak dalam 5 jawatan akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan kiranya mengurapi mereka dan memperlengkapi mereka untuk tugas di dalam Departemen Kerasulan,
dan juga di dalam tugas saudara untuk mengerjakan tugas doa peperangan. Sampai kita boleh melihat ya lawatan Tuhan yang besar, the big fire revival, api besar kebenaran turun atas bangsa kita. Karena kita percaya Indonesia akan diselamatkan ya. Baik saudara, kita akan berdoa. Amin. Yang pertama kita akan berdoa buat Pak Nathanael Lee sebagai jenderal Tuhan untuk di dalam Departemen Kerasulan ya. Untuk ini saya akan pimpin doa. Ya, kita hamba Tuhan akan berdoa bersama dengan Ibu Joanna Riri dan juga Ibu Darwa Arlenda. Mari saudara semua angkat tangan, kita akan berdoa. Tuhan katakan, aku telah memilih dan menetapkan engkau untuk melaksanakan tugas-tugas besar di depan. Amin. Bagi terjadinya satu kegerakan Tuhan yang besar di kota-kota kita dan di bangsa kita Indonesia. Amin. Tuhan katakan jangan takut. Sekalipun engkau menjadi salah satu target musuh untuk diserang. Karena engkau membahayakan kerajaan daripada si jahat. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Perlindungan dan penjagaanku terhadap engkau, kata Tuhan, itu sungguh-sungguh amat sempurna. Amin. Karena Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat perangnya untuk menjaga engkau di dalam segala jalanmu bersama istri, anak-anak, bahkan keluarga dekatmu. Amin. Semua yang bertalian darah dengan engkau. Dan Tuhan juga akan menjaga dan melindungi segala apa yang menjadi pekerjaanmu, harta milikmu, dan semua relasi-relasimu. Bapa, dengan otoritas dan pengurapan apostolik profetik daripada Tuhan Yesus sendiri, kami mau melepaskan urapanmu atas Pak Nathanael Lee dalam urapan kerasulan untuk dia mengerjakan tugas di dalam Departemen Kerasulan, untuk mengerjakan tugas doa peperangan, untuk melebarkan kerajaan Tuhan, untuk menegakkan kerajaan Kristus di atas kota-kota kita di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Dan Tuhan katakan, aku memberikan engkau kelengkapan yang khusus. Amin. Urapan yang khusus. Terima dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus aku terima. Terima tongkat komando. Aku terima dalam sebagai nama ketua Yesus. Departemen Kerasulan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku terima. Engkau dipilih Tuhan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan 5 jawatan. Amin. Untuk mengerjakan misi Tuhan yang besar daripada kerajaan Kristus melalui menara doa segala bangsa. Amin. Kami lepaskan urapan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kemudian Moren, kita akan berdoa buat Moren. Ya. Nanti Ibu Joanna Riri akan berdoa. Moren adalah wakil daripada Ketua Departemen Kerasulan, sekaligus menjadi komandan Menara Doa Jaga 24 jam dan juga komandan pasukan doa. Silakan Ibu Pendeta Joanna Riri, dia akan doakan dan kita akan dukung. Ya. Mari kita saat ini sepakat berdoa untuk Moren. Ya Moren, angkat tanganmu ya. Khorala masandara pasiki kara pasiki kita bahasan. Ila mana hasikiara lawa kara masiki. Kuro mohosya kara lawa hasiki direba. Pengukapan yang khusus dari surga turun saat ini atas setiap kami hamba-hambamu Tuhan. Kiara lapa sambara pasiki tika pasika. Kira para wala pasiki tika samana. Sehingga kuasa surga secara legit memberikan kuasa hamba-hambamu ini Tuhan. Kami hamba-hambamu untuk berdoa untuk setiap hamba-hambamu juga. Saat ini kami bawa Tuhan Moren Lasut di hadapan. Kami berdoa untuk jabatannya sekarang hari ini Tuhan, yang dilantik menjadi wakil ketua Departemen Kerasulan, mewakili Bapak yang menjadi wakil dari Bapak Nathanael Lee Tuhan, dan juga menjadi pengawas menara jaga 24 jam dan menjadi pasukan jaga Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Mari Bapak angkat tanganmu Moren, perlengkapi hambamu ini Tuhan Moren Lasut dengan kelengkapan roh
daripada surga, perlengkapan senjata Allah. Tuhan berkata bahwa Engkau akan diangkat Tuhan untuk lebih tinggi lagi. Dan ketika Engkau diangkat menjadi orang yang lebih tinggi, next level dalam promosi ilahi, maka Engkau harus menjaga hati dan pikiranmu tetap terpaut kepada Tuhan. Jangan lagi ada hal-hal yang membuat hatimu rusak, membuat flek di hatimu dan pikiranmu. Sebab ketika hatimu rusak, dirusakkan dan dicemarkan oleh banyak hal, dan pikiranmu dicemarkan oleh banyak hal, maka destiny itu tidak akan sampai kepada puncak destiny itu tidak akan sampai kepada dirimu. Hati-hati, sebab banyak hal-hal yang terjadi di hadapanmu, tapi percayalah Tuhan akan terus membawa engkau naik dengan Tuhan sendiri akan mengangkat engkau, dan Tuhan sendiri yang akan menggandeng engkau. Walaupun kau melewati batu-batu, engkau melewati lembah-lembah, hal-hal yang mungkin engkau sendiri tidak bisa mengatasi, tapi percayalah bahwa Tuhan akan membawa engkau naik, dan Tuhan akan menggandeng terus tanganmu. Jangan pernah lepaskan itu. Dan Tuhan akan memberikan satu janji yang baru, suatu perjanjian yang baru dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu itu perjanjian apa, tapi engkau pernah mengikat satu perjanjian sama Tuhan, dan itu Tuhan akan genapi dalam waktu dekat ini. Dan Tuhan akan berikan engkau, persiapkan engkau dengan segala hal yang baik untuk masa depanmu. Engkau harus lihat masa depanmu adalah masa depan rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu jangan pernah kendor, jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan, akan janji Tuhan, akan kesetiaan Tuhan. Sebab engkau seringkali mempertanyakan itu, dan Tuhan katakan jangan pernah engkau mempertanyakan kesetiaanku, kata Tuhan. Sebab engkau seringkali mempertanyakan itu, seringkali engkau ragu. Dan saat ini Tuhan katakan engkau harus lihat apa yang Tuhan perkenan dalam hidupmu. Ini adalah janji dan bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Ingat itu, dan ingat baik-baik bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau kepada promosi-promosi ke depan. Dan jangan pernah melihat ke belakang, jangan pernah melihat masa lalu. Tuhan katakan lihat masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Maka hamba-Mu percaya dia tidak akan pernah sama lagi dengan yang dahulu. Dia akan menjadi moren yang baru, moren yang diperkenan Tuhan, moren yang sudah ditabiskan menjadi sesuatu yang diperkenan Tuhan secara ilahi, dan akan diperkuat, diteguhkan imannya, hatinya dan pikirannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah lidah bibirnya hanya mengatakan berkat, lidah bibir yang mengucapkan sesuatu yang ilahi, membangun, menasihati dan menanam, sehingga tidak ada satupun kata-kata yang negatif dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau perlengkapi hamba-Mu ini dengan segala sesuatu yang baik dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Josuariko, nanti sekaligus saya minta Ibu Joanna Riri doain. Dia menduduki sebagai sekretaris sekaligus sebagai wakil daripada Moren, baik di Departemen Kerasulan maupun di Pasukan Buyung, dan juga sebagai wakil di Komandan Menara Doa Segala Bangsa untuk 24 jam. Mana Pak Riko ya? Riko. Oke. Joshua Riko. Ya. Oke. Joshua-riku, Tuhan melihat ketulusanmu. Tuhan melihat di dasar hatimu yang paling dalam bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka saat ini Tuhan melayakkan engkau, memperkenankan engkau, mentabiskan engkau menjadi hamba Tuhan, menjadi sekretaris, menjadi wakil daripada Moren Lasut, menjadi Departemen Kerasulan, dan menjadi
ketua ataupun yang bergerak di pasukan Buyung, kemudian menjadi wakil komandan Menara Doa Segala Bangsa 24 jam. Ini bukan suatu tugas yang ringan, ada beberapa tugas yang kamu emban. Tapi percayalah, Tuhan sendiri akan memperlengkapi engkau di saat-saat yang tepat. Oleh karena itu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, jangan pernah ragu akan kekuatan Tuhan. Sebab bukan engkau sendiri yang melakukan pekerjaan ini, tapi Tuhan sendiri yang akan melakukan di dalam hidupmu. Tuhan perlu orang yang sungguh-sungguh mau dipakainya. Dia tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh partner. Ya, dia butuh partner yang bisa bergerak sesuai dengan hatinya, sesuai dengan kehendaknya, dan sesuai dengan agendanya. Oleh karena itu, mulai saat ini, jangan pernah bergerak sesuai dengan agendamu sendiri. Jangan pernah ada agenda-agenda pribadi dalam dirimu. Sebab Tuhan saat ini benar-benar menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya kepada pribadimu Joshua Rico. Ya. Jangan pernah ada agenda pribadi dalam dirimu. Inilah agenda yang Tuhan taruh dalam hatimu. Percayalah, ketika kamu melakukan setiap agenda-agenda Tuhan, maka semua keinginanmu, kerinduanmu, bahkan hasrat hatimu, itu sudah Tuhan siapkan. Jadi kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir akan hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Oke. Hamba-Mu berdoa untuk Joshua Rico, Tuhan meteraikan setiap pernyataan-pernyataan yang hamba-Mu sudah sampaikan melalui Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang akan bergerak di dalam kehidupan Joshua Rico ini Tuhan. Hamba-Mu percaya hari demi hari, bulan demi bulan, apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia inginkan, bukan lagi kehendak pribadinya, tapi kehendak. Amin. Terima kasih Engkau berkati seluruh kehidupannya, keluarganya, apa yang menjadi kerinduannya, kebutuhannya, Tuhan sudah lengkapi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini angkat tanganmu, sungguh-sungguh rasakan ada hadirat Tuhan, ada setrum-setrum di tanganmu ya. Berikan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberikan senjatanya, perlengkapan senjata Allah. Amin. Dalam hidupmu, rasakan ada setruman-setruman di tanganmu. Bergerak terus, bergerak terus. Setrum itu terus masuk Tuhan. Terus mengalir. Kamu merasakan Kudus membakar kau sehingga kau bergairah, kau terus bersemangat, kau memiliki passion yang kuat, hati yang terus terbakar oleh karena gairah bekerja di muka bumi ini untuk melakukan semua agenda-agenda Tuhan. Gila bakatara pasike suruh shock untuk berhasil dari labasa. Tuhan, saya terima. Terima kasih Tuhan, saya terima. Terima kasih. Haleluya. Dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus sehingga iblis tidak dapat mengambil bagian, mencabut maupun mengintimidasimu saat ini. Amin. Di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terakhir kita akan berdoa buat Ibu Pendeta Cui Kim yang nanti akan membantu Moren dan juga Ibu dan juga Pak Joshua Rico untuk tugas doa di Menara Doa Jaga 24 jam bersama dengan Ibu Maria Stephen. Saya minta Ibu Pendeta Deborah Lenda yang akan mendoakan, mentabiskan. Ora botrebe karara basanta rara aina mahata kuri beri kera la fasantra moria wasana sikere betrebe karara wasantra bicara wasantra
Tuhan katakan pada Ibu Cuy Kim dan kepada Ibu Bu Maria Stephen. Ibu Maria Stephen saat ini. Dengar Tuhan katakan, jangan engkau takut. Aku Tuhan yang telah memanggil, menetapkan engkau dan memilih engkau. Dalam pengutusan ini bukan engkau yang bekerja. Aku masukkan kamu dalam proyekku yang akbar ini karena aku melihat hatimu. Inilah menjadi doa dan harapanmu, bahwa engkau pernah katakan kepada Tuhan di masa hidupmu engkau rindu untuk melayani Tuhan. Namun ada beberapa hal yang hendak kukatakan kepadamu, anakku. Kadangkala masih ada keraguan dalam hatimu. Kau berkata masih ada begitu banyak keterbatasan. Seringkali engkau melihat keluargamu, usiamu, tapi dengar baik anakku, saat aku berkata engkau adalah prajuritku. Siapkan hatimu. Aku Tuhan yang akan memperlengkapi engkau. Aku telah memberikan senjata-senjata peperangan itu di tanganmu. Aku telah memperlengkapi engkau. Dengar Tuhan katakan, mari engkau semakin duduk di kaki Tuhan. Bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan, sampai engkau akan terus mengawal kota-kota, jiwa-jiwa, bangsa-bangsa, membawa gerakan besar, the big fire revival atas bangsa ini. Dengan engkau memiliki hubungan yang semakin dalam, semakin intim denganku, maka engkau akan kuberikan mata yang tajam seperti mata Raja Wali yang akan terus melihat pergerakan Tuhan. Dan aku Tuhan yang akan melahirkan hati Bapa di hatimu. Sesungguhnya kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaanku akan mengikuti dari belakang. Kerjakanlah seorang prajurit tidak memusingkan dirinya pada kehidupan dan penghidupannya, tetapi yang dia kendaki adalah supaya engkau terus berkenan kepada komandan. Engkau mengerti apa yang kumaksudkan hambaku. Ibu Maria, inilah waktunya aku menjawab doamu. Aku memberikan banyak waktu untuk hari-hari ini, untuk engkau bangkit sebagai seorang prajurit. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Ada pengurapan Tuhan yang kuat dalam hidupmu. Hanya engkaulah lebih lagi peka. Engkau harus membuka mata hatimu lebih lagi untuk melihat orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena dari situlah hatiku kau hadirkan di hatimu. Aku akan melahirkan hatiku di hatimu lebih lagi. Kau akan memiliki hati seorang bapa yang mengasihi lebih lagi di dalam hatimu. Dan kau akan semakin akurat mendengar suaraku. Sekarang terima, dengar, aku yang mengutus engkau. Ada kuasa, ada pengurapan untuk engkau pergi merobohkan, mencabut, menghancurkan, merombak semua yang bukan daripadaku. Dan dengan kuasa kasih ilahi daripada setiap perkataan firman yang kutaruh daripadamu, firman itu akan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada.
dari hal Engkau membangun kehidupan, membangun kesembuhan, pemulihan bagi kota-kota, bagi bangsa. Terima saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, demi kuasa dan otoritas Allah, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, melepaskan dan mengutus kekasih-kekasih ini untuk mereka pergi ke medan peperangan dengan kelengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kami percaya ada kuasa wibawa otoritas Allah yang akan terus memperlengkapi kehidupan mereka, sehingga mereka akan tampil sebagai pemenang, membawa kemuliaan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengutus, yang memakai, mengambil hidupmu untuk dipakai bagi pekerjaannya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Nathanaeli. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ibu Jenderal Moren Lasuk. Dan juga kepada Pak Jenderal Joshua Riko, serta kepada Ibu Pendeta Cui Kim dan juga Ibu Maria Stephen. Saudara mungkin sudah tanya, bagi saudara yang baru mungkin kenapa kita bergerak dalam kemiliteran. Saudara sebagian besar sudah tahu, tapi mungkin bagi saudara yang baru, supaya saudara tidak bingung, kaget, karena saya mengalami kunjungan daripada Tuhan Yesus sebagai Panglima Agung, di mana di atas pundak Tuhan Yesus ada pangkat dengan 7 bintang di atas pundak Yesus. Dan lawatan daripada Tuhan Yesus yang saya alami adalah lawatan dan kunjungan Tuhan Yesus sebagai Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam, atau dalam bahasa Ibrani Tuhan Panglima Bala Tentara Surga, ya. Adonai Sebaot dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan Panglima Bala Tentara Surga. Sebaot itu artinya tentara, ya. Dan juga kunjungan dari Panglima Malaikat Mikael. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk kita bergerak untuk mempersiapkan jalan bagi lawatan Tuhan. Ya, karena salah satu pesan Panglima Malaikat Mikael waktu datang mengunjungi, dihadiri ada beberapa pendeta dan jenderal Tuhan yang lain, ada yang melihat juga. Dia katakan bahwa selamat kepada para jenderal Tuhan. Ya, Yesus Kristus sebagai Raja dan kerajaannya akan melawat Indonesia. Dan Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dan saudara, Tuhan sudah bicara jelas 70% rakyat bangsa Indonesia akan diselamatkan. Jadi kita sebagai tentara, jenderal-jenderal Tuhan, kita ada di dalam kemiliteran kerajaan Tuhan di Indonesia untuk mempersiapkan jalan bagi lawatan Tuhan, the Big Fire Revival, bahkan mempersiapkan untuk Maranatha, Yesus datang kembali.